Halo beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di Pick a Card Reading lagi. Yes, hari ini judulnya adalah tips dan trik untuk mendekati dia. Dianya itu siapa? Itu bisa siapa aja. Misalkan gebetan kamu, mantannya kamu, bisa pasangannya kamu lagi berantem tuh bisa juga supaya lebih harmonis. Bisa juga orang-orang yang general, misalkan kamu pengen ngedeketin klien kamu nih, agak susah dideketin padahal kalian udah janji ketemuan sama dia dan segala macam, tapi kayaknya tuh projectnya kalian tuh nggak goal atau kayak susah banget sih di approaching gitu loh gitu ya. Bisa di sini. Jadi nanti aku akan lihat secara general kok, bukan hanya untuk hatinya doang, tapi aku pengen lihat tipe atau cara dia berkomunikasi atau gimana sih sukanya dia, atau mungkin hobi, I don't know. Aku ketarik energi ini karena ini salah satu yang sering juga ditanyain kalau personal reading. Nah, mumpung aku lagi nggak personal reading, aku pengen bikin ini bonus istilahnya ya buat kalian, supaya aku juga bisa ngebantu kalian walaupun tanpa personal reading, oke? Dan sorry tadi intronya juga aku sambil nyalain Palo Santo dan Selenite, karena menurut aku ya udahlah nggak apa-apa ya gitu. Ini bisa kalian beli juga di Spero Roro, di Instagram aku Spero Roro, tapi aku nggak bisa ngejelasin di sini fungsi atau manfaatnya banget. Silakan kalian lihat di Instagram aku itu. Sering aku juga bikin quotes-quotes segala macem, tanya jawab. Dan nanti 2022 mudah-mudahan aku dan tim Instagram aku akan lebih aktif, jadi nanti bakalan banyak sesi curhat lah di situ, live dan segala macam. Kalau memang kalian lebih berminat ke situ juga, bukan hanya pick a card reading, silakan follow aja, terutama kalian yang pengen tahu tentang kristal ya. Biasanya aku suka ngobrolin kristal itu kenapa nggak musrik, bagusnya apa, bagaimana plus jualannya ada di Instagram aku ya. Silahkan follow di Instagram aku ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa nanti ada 3 pilihan kartu. Buat yang udah ngerti langsung di skip aja ke beberapa detik setelah ini. Aku mau ngejelasin buat teman-teman yang belum ngerti. Selamat datang di Pick a Card Readingnya Roro. Aku akan nanti ada 3 pilihan kartu. Dengan jenisnya itu aku kasih icon-icon atau simbol-simbol yang bikin kalian ketarik. Saat ini aku akan pakai kristal teman-teman. Silahkan dipilih. Pause video ini kalau memang kalian ngerasa kecepetan Kak Roro, ya udah di pause aja sambil didoakan. Gimana caranya supaya intuisi kalian tuh nyampe ya? Yang pertama, jangan lupa ngulet-ngulet dulu, stretching dulu badannya di posisi yang enak dulu, supaya kadar oksigen kalian ke otak dan dari otak ke paru-paru itu lancar. Itu bisa bikin intuisi kalian lebih matang lagi. Jadi kaliannya bisa lebih intuitif. Yang kedua, silakan ke tempat yang lebih sepi kalau bisa. Dan yang ketiga, kalau bisa pakai headset. Ya, 3 langkah ini bisa bikin kalian lebih enak diambil energinya sama aku. Karena secara secara emosional kita jadinya lebih nangkep satu dengan yang lainnya di spiritual connection di 5D. Oke, cara selanjutnya of course aku nggak mau ini musrik, aku nggak mau ini juga jadi bahan sembari lalu aja. Aku pengen ini semuanya adalah pesan dari Tuhan semesta alam. Jadi saran dari aku adalah doa singkat dulu ya. Bismillah 3 kali, doa Bapa kami, atau doa ya singkat. Aduh Tuhan, mudah-mudahan memang ini adalah petunjuk dari Engkau Tuhan, aku pengen jadi lebih baik, bla bla bla. Sesimpel itu. Nggak nyampe 10 menit nggak apa-apa. Jadi kayak doa-doa singkat aja, supaya memang Tuhan berkehendak dan berencana di dalam energi kalian ini ya, readingan ini. Terus yang terakhir adalah nafasnya dienakin dulu pokoknya ya, jadinya memang fokusnya bagus ya. Oke, sesingkat itu. Aku udah lama nggak ngasih ini, jadi mudah-mudahan kalian yang baru-baru bisa dengerin ini dulu supaya ngerti. Dan selanjutnya let it flow aja, jangan dianggap ini resonate atau tidak resonate. Di permainannya Roro nggak kepengen Roro tuh kalian tuh nggak resonate dikit langsung dipindahin pile yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jangan teman-teman, karena ketika kalian sudah memilih itu sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Ada sesuatu pesan atau ada sesuatu petunjuk yang memang harus kalian dengerin. Kalau memang kalian ngerasa emang gak serak banget, ya udah nggak apa-apa, kalian pilih pile berikutnya. Tapi saran dari aku juga didengerin. Pile yang pertama kali kalian pilih itu didengerin dulu aja. Karena pilihan itu adalah pilihan yang pertama dan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tauin ke kalian di pilihan itu.
Oke, pindah pile nggak apa-apa, pindah pilihan nggak apa-apa, tapi tetap stay di pertama dulu ya. Oke, segitu aja dari aku intronya. Aku akan mulai. Nanti aku juga akan lihat dari sini nih teman-teman, dari cakra-cakra ini, cakra mana dia yang lebih enak gitu. Jadi kita bisa ngambil hatinya dia juga lebih enak ya berkomunikasinya. Mudah-mudahan seru nih ini ya. Oke, pile number 1. Oke, aku akan ambil ini. Ini adalah aura geode yang berwarna yellow. This is pile number 1. Look at this, so beautiful. Oke, semua pile yang aku ada di sini ini bisa kalian beli juga di Instagram aku di Sperororo ya teman-teman. Pile number 2, this is aku ngambil ini adalah pink tourmaline. Silahkan dilihat-lihat dulu apakah dia menarik kalian energinya, sambil didoakan. Dan yes, sambil juga kalian pikirin si orang yang kalian mau omongin ini ya, karena ini ada 3 pile, jadi kalian bisa milih untuk 3 orang yang berbeda. Alright, pile number 3, this is aura rose quartz. Ini guratannya, ini bukan apa ya, kayak pecah ya teman-teman, tapi memang biasanya kalau aura tuh agak ada kayak gituannya, kayak semacam retak, tapi ini retak dalam kok, jadi nggak perlu takut ini rusak di perjalanan kalau kalian beli ya. Oke, silakan pause videonya teman-teman kalau memang butuh waktu lama. This is pile number 1, 2, and 3. Oke, segitu aja intro dari Roro. Sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si aura yellow geode ini. Ya, look at this, so beautiful teman-teman. Warnanya juga kuning, yellownya tuh yellow orange gitu. Oh my god, super love. Oke, kita akan ngobrolin gimana cara ngedeketin dia. Dia orangnya seperti apa, sifat sikap karakternya, terus mungkin hobinya atau karakteristik lainnya yang mungkin harus kamu tahu gitu loh, supaya kalian bisa nyambung kalau ngomong. Terus cara berkomunikasinya juga kayak gimana, cara mengungkapkan isi hati kalian tuh gimana untuk orang-orang seperti ini. Oke, silakan fokuskan ke orang tersebut mulai dari sekarang. Aku akan ngambil energinya. Oke, pile number 1, fokuskan ke orang itu ya, supaya aku bisa ngambil energi orang itu juga. Pile number 1, all about them, tentang dia. Mau dia siapapun, kita lihat dia orangnya seperti apa. Pertama-tama aku akan ngambil yang jatuh dulu seperti biasa. The Knight of Cups. Wow, aku ngerasa memang dia good looking ya. Charming gitu, mau dia cewek mau dia cowok, dia good looking. Aku ngeliatnya dia juga emosional anaknya, jadi kalau ngomong, bertindak gitu bisa bikin kamu tuh kayak terenyuh hatinya, baik hati. Aku ngeliatnya baik hati. Dari secara umur juga aku nggak bilang dia tua atau muda, tapi aku ngeliatnya dia good looking gitu loh. Jadi mungkin dia udah tua pun tapi punya karismatik kayak anak muda gitu loh. Atau kalaupun dia anak muda, dia ngerasa aku ngerasa dia orang yang kayak ya mukanya enak gitu, imut tapi nggak childish yang kayak terlalu manja mukanya. Tau nggak sih muka-muka manja yang pretty boy atau yang cewek-cewek terlalu sweet gitu? Enggak, ini orang kayak punya karismatik tersendiri. Kalaupun dia udah tua pun kayaknya nggak kelihatan orang tua. The Queen of Pentacles ya, sangat apa ya, sangat baik hati kelihatannya ya. Walaupun mungkin dia udah punya harta tahta yang bagus, tapi aku ngeliatnya dia grounded orangnya. Ada Ten of Pentacles juga di sini, satu-satunya yang terbuka. Yes, aku ngeliatnya memang ini orang yang kelihatan adalah energi perempuannya. Ya, mau dia cewek mau cowok, energi perempuan. Aduh, kalau di Indonesia jadi perempuan, energi femininnya gitu yang kelihatan, energi queennya yang kelihatan. Walaupun dia mungkin cowok atau cewek, atau kalaupun cewek dia tomboy, Kak Roro kayaknya nggak feminin banget. Tapi energi feminin itu artinya adalah dia sebenarnya dalam hatinya compassionnya tinggi, tingkat kesabarannya, tingkat kematangan hatinya tuh lumayan. Dan walaupun dia juga lebih tua atau yes lebih muda daripada kalian, pokoknya aku ngeliatnya dia lumayan sopan, polite orangnya ya. Wow. Oke, pantesan mungkin kalian pengen deket atau suka sama dia.
Aduh, oke, aku akan lihat dia, all the things about them, gimana dia. Ada the Wheel of Fortune, ada Two of Pentacles. Yes, Queen lagi kan, bener energinya tuh yang kenceng adalah energi perempuan. Walaupun di sini ada cowok-cowok gitu ya, tapi energi perempuan dalam arti the Queen energy. Queen energy itu seperti apa yang tadi aku bilang? Dia sopan, dia juga nggak terlalu banyak ngomong. Nih salah satunya ya, dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi dia juga nggak sombong. Aku lihatnya seperti itu. Tapi hati-hati, sedikit banyaknya sebenarnya sesekali dia bakalan moodnya gampang untuk bergejolak. Jadi hati-hati kalau memang dia lagi nggak enak banget moodnya, atau raut mukanya lagi nggak enak banget kalian lihat hari itu, mendingan jangan terlalu deketin dia, serius. Karena kalau misalkan dia lagi nggak enak nih, ini dua-duanya The Wheel of Fortune sama Two of Pentacles itu sama-sama lagi juggling, sama-sama lagi muter. Nah kalau dia lagi nggak enak nih puteran moodnya atau puteran pola hidupnya hari itu lagi nggak enak, let's say kita bilang dia lagi PMS, atau dia lagi begadang beberapa hari ini, atau kalau misalkan dia kerja projectnya lagi ada masalah ya, nah itu jangan terlalu banyak ngomong, atau jangan lu kenapa sih, kamu kenapa gini, jangan terlalu di-push seperti itu, karena nanti malah jadi bumerang buat kalian. Dia nggak terlalu suka digituin, teman-teman. Aku ngeliatnya seperti itu. Bottom of decknya lagi dan lagi cups, page of cups. Yes, anaknya periang, baik hati, bukan periang yang gimana ya, dia anak yang asik banget. Selanjutnya ada queen lagi dan ada ace of cups. Oh my god, semuanya S. Dan cups ya. So aku ngeliatnya memang ini orang sebenarnya baik, overall dia orangnya baik, cuma kalau lagi moodnya nggak enak, emosinya lagi nggak enak, ini nggak enak banget. Ketarik energinya paling besar di sini queennya tuh kuning, sama seperti kamu punya kristal. Jadi energi yang paling berperan adalah energinya dia saat dia punya semangat atau enggak. Kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia nggak semangat, misalkan yang tadi aku bilang pola tidurnya lagi nggak benar, atau dia punya masalah di pekerjaan, atau ya pekerjaan sih yang lebih utama, pekerjaan atau studi ya kalau dia masih sekolah, itu akan berpengaruh banget. Jadi kalau kamu tahu proyeknya dia lagi nggak oke, atau kerjaannya dia, atau kalau dia lagi sekolah nilainya dia lagi nggak enak, lagi diomelin guru gitu-gitu, jangan terlalu dideketin banget. Ingat, itu bakalan jadi bumerang buat kalian. Karena dia ketarik energi semangatnya itu kalau di energi material things-nya itu, sekolah, keuangan, karir, itu bagus, emosinya juga bagus. Tapi kalau lagi nggak enak, dia bakalan down banget, nyebelin banget, mungkin judes atau marah, atau diem yang menghindar gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena energinya dia bakalan bersinar kalau emang banyak hal yang baik di masalah keuangan atau studi. Yes, dia bakalan baik sama kamu, atau at least tenang, senang gitu kalau uangnya lagi banyak. Mungkin dia tipe orang yang kalau misalkan lagi tanggal-tanggal tua agak nyebelin. Bisa jadi. Aku ngeliatnya kayak gitu nih, teman-teman. Oke, lanjut ya. Aduh, komen dong di bawah, bener nggak? Serius, aku ngeliatnya kayak gitu sih. Oke, lanjut. Oke, kita akan ngambil ini sebagai acuan dulu. Ini adalah jumping card. Ada solitude, yes, ada mental conflict, dan ada fertility. I told you, dia cantik dan ganteng. Kalau secara fisik seperti itu. Dia juga energinya hati banget. Jadi perasaannya itu entah sensitif, atau aku bilang dia empatinya tinggi, ya. Jadi kalau emang ada masalah sedikit kecowel, dan itu masalah yang menurut dia tuh kompleks banget dalam hidupnya, nggak bisa dinego banget. Nah, ini yang bisa bikin energinya langsung down banget, dari yang seneng, happy, dari yang dia mungkin periang dan suka say hi, bla bla bla, suka basa-basi, pasti berubah ya. Jadi be careful sama orang seperti ini. Harus tahu kiat-kiatnya, kapan dia bete, kapan dia yang menyenangkan ya. Ada mental konflik, ya, yang tadi aku bilang, saat dia punya konflik, dia nggak tipe orang yang bisa langsung share, atau bisa langsung mengerti harus ngapain. Dia bakalan keblok pikirannya, hatinya dia bakalan keblok banget. Dia bakalan menjadi orang yang solitude alias diem, dia bingung, dia harus mikir sendiri. Dia juga bisa dibilang mentalnya langsung breakdown kalau lagi punya masalah yang kompleks buat dia.
Ini orang kayak yang nih, ini persis nih kayak gini. Ini yang seperti ini, pertama roda, yang kedua Two of Pentacles. Dia gampang untuk ngejuggling dari yang happy jadi nggak happy kalau ada masalah yang kompleks banget menurut dia. Dan aku ngelihatnya masalah yang kompleks buat dia nih, untuk kalian nih yang milih pile number 1 ini, si orang ini di bidang Pentacles. Kalau bidang Pentaclesnya dia studi, karir, keuangan itu lagi nggak bener, wah dia bakalan hancur banget mentalnya gitu, dan dia butuh waktu sendiri untuk mikir. Ya ini kan the hermit mode, jadi dia butuh waktu untuk diem di kamar untuk mikir, atau kalau ngopi sendirian gitu-gitu. Dia bukan tipe orang yang kalau punya masalah harus malah ditemenin banget gitu, enggak. Dia butuh waktu sendiri untuk mikir, untuk nenangin dirinya sendiri. Nanti habis itu enak lagi, karena aku ngelihatnya semuanya itu masalah hati. Jadi kalau hatinya udah plong, ya udah, sedikit banyaknya nih orang baperan, cuma nggak di semua hal. Dan aku ngeliatnya bukan baperan di masalah kayak percintaan gitu, enggak. Dia ngerasa bibit bebet bobot itu adalah hal yang berpengaruh banget buat dirinya dia. Jadi kalau ada masalah di situ, wah dia bete. Oke, selanjutnya kita lihat tipe dia seperti apa. Aku akan ngambil 3 dari sini. Three of Swords. Ada Sacrifice atau The Hangman. Wow, dan ada The Tower. Wow. Bottom of decknya ada gila ya. Bottom of decknya ini The Devil. Oke. Wow. Orang ini egonya tinggi banget, teman-teman. Ini kalau mau sesuatu harus jadi. Wow, ini orang yang punya semangat tinggi ya, egonya tinggi. Apalagi yang tadi aku bilang, dia unbalance situationnya itu di masalah material atau di masalah keuangan dan studi. Masalah duniawi seperti itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh ego atau devil, istilahnya gitu. Kedagingan kita atau sisi egonya kita, itu sisi manusianya kita pasti mintanya kan uang, harta, kekayaan, level hidup. Nah ini tuh yang tinggi di dia. Jadi memang benar dari awal sampai sekarang aku ngeliatnya energinya dia adalah energi keuangan, energi manusiawinya dia yang tinggi. Jadi hati-hati teman-teman, ini orang rentan banget di masalah itu. Terus aku ngeliatnya ini orang ini bisa vice versa ya, ini orang sering mengalami pengkhianatan atau perselingkuhan. Entah yang aku bilang dia yang suka berselingkuh, atau dia yang pernah beberapa kali berkhianat sama orang, jadi be careful. Atau sebaliknya, dia yang sering mendapatkan itu, terus dia jadinya susah untuk deket sama orang lain. Kalian harus tahu itu ya, be careful sama orang seperti ini. Kalau ternyata dia adalah korban dari pengkhianatan, korban sakit hati karena orang-orang yang jahat, itu lebih hati-hati. Wah, kenapa orang kok malah jadi lebih hati-hati sama korban kayak gitu? Yes, karena orang yang menjadi korban seperti ini biasanya dia punya luka hati yang nggak bisa diungkapin. Ketika hal-hal yang tidak terungkap itu dipendem. Yes, dia happy kelihatannya, tapi ya itu dia tiba-tiba bisa gantung diri, istilahnya gitu. Dia tiba-tiba bisa hancur hidupnya, seperti The Tower moment, hancur, tiba-tiba ada geledek, hancur, udah kayak pasir, udah kayak abu, hilang begitu aja. Dan energi korban yang belum pulih, yang belum mendapatkan healing session yang bener, ini bakalan menyakiti kamu dan menyakiti dirinya sendiri. Dia jadinya kadang-kadang happy, kadang-kadang enak diajakin ngobrol, tiba-tiba dia solitude alias dia ghosting sama kamu. Mau ini siapapun, mau ini klien, mau ini pasangan kamu, gebetan kamu, mantan kamu, temennya kamu, ini bakalan kayak gitu. Kadang enak diajakin ngobrol, kadang enak diajakin nongkrong, tiba-tiba nggak ada kabar aja. Di H-1 bisa kadang-kadang nge-cancel pengen ketemuan sama kamu, nggak jadi karena iya sorry nggak mood, iya sorry begini, iya sorry begitu. Nah sebenarnya itu yang aku lihat. Tapi walaupun yang paling seram itu korban sakit hati, tapi kalaupun dia tipe orang yang suka selingkuh atau sana sini, ya juga harus hati-hati ya, Bo. Jangan gitu juga, itu juga harus kalian pikirin baik-baik mau temenan atau mau deket sama orang seperti ini. Even ini cuma kayak temen kantor atau atasan kamu di kantor, kalau kamu tahu pribadinya dia tipe yang main cewek atau main cowok sana sini, dia suka berkhianat sama partner bisnis yang lain,
hati-hati, karena bisa jadi selanjutnya yang korbannya adalah kamu. Aku selalu bilang kayak gitu di personal reading. Walaupun yang sekarang korbannya bukan kamu, itu bukan urusan kamu. Dia mungkin selingkuhnya sama suaminya atau istrinya atau sama teman-temannya. Dia punya masalah toxic relationship, toxic friendship. Hati-hati. Berarti dia punya kebiasaan untuk menjadi seorang toxic people di circle-nya. Hati-hati, next time-nya mungkin kamu yang bakalan jadi korbannya. Jadi tetap harus hati-hati sama orang seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya, tapi aku nggak bilang dia nggak baik ya sama kamu ya. Bisa jadi baik ya. Hitler baik juga kok sama istrinya, sama pemuja-pemujanya dia baik gitu loh. Walaupun brengsek buat orang lain, ngerti ya maksud aku ya. I mean like, jangan nganggep, oh berarti dia jahat. Ya nggak gitu. Kalau emang dia bersikap baik sama ini sama kamu, ya kamu juga tetap harus baik. Masalah pribadinya dia ya masalah pribadinya dia. Doakan dia menjadi orang yang lebih baik, tapi jangan menghakimi juga gitu ya. Ya, oke, selanjutnya aku mau lihat sifatnya dia supaya kamu tahu. Blame. Yes, ini dia banget. Aku pengen lihat sifatnya supaya kamu lebih mengerti cara ngobrol dan mungkin mendekati orang seperti ini ya. Aku akan ngambil ini 2 dengan bottom of decknya regret. Yes, I told you, ini orang banyak masa lalu yang gak enak, yang bikin dia sakit hati, yang bikin dia tuh ketarik, kadang-kadang energinya kegantung-gantung, gak ngerti mau ngapain, yang bikin energinya atau emosinya tuh naik dan turun, moodnya nge-swing gitu aja, kadang baik kadang enggak, satu hari bisa nge-swing 2 kali mungkin, atau 3 kali maybe, atau seminggu at least bisa 3 kali 4 kali, kadang harinya enak, besokannya kok menjadi orang yang beda sifatnya. Ini bisa banget, karena energinya energi baik, energi juga energi emosi. Cuma ketariknya di masalah Pentacles, dia ngejuggling. Jadi kalau udah ngomongin tentang manusiawinya dia, Oke, kita lihat di sini ada blame dan ada failure, semuanya sama. Regret itu kan penyesalan karena pernah punya kegagalan, dan dia selalu menyalahkan apa? Mungkin menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. That's why aku ngata banyak energi kegantung di sini. Ada unfinished business atau unfinished journey di dalam dirinya dia yang bikin sampai detik ini apapun perjalanan hidupnya, di masalah karir, pertemanan, pasangan, itu suka naik dan turun. Kenapa? Karena emosinya dia juga nggak bagus. Kenapa emosinya nggak bagus? Karena dia masih ada penyesalan, masih ada rasa bersalah dengan keadaannya dia masa lalu ini. Mungkin yang tadi aku bilang, pernah diselingkuhin, pernah dihianatin, atau vice versa, dia yang melakukan itu dan sekarang dia nyesel, kenapa gue bodoh di masa lalu, gitu-gitu. Perselingkuhannya juga bukan masalah cinta doang, bisa jadi perselingkuhan tadi aku bilang pengkhianatan. Misalkan dia lagi kerja, dia mikirin dirinya sendiri, dia nggak mikirin kantornya dan segala macam, akhirnya jadi berantakan. Banyak banget tuh perselingkuhan di kantor tuh, udah bilangnya ke sini ternyata dia bakalan belok ke geng yang ini atau ke vendor-vendor yang lain, akhirnya di hari H semuanya bentrok. Itu juga bisa, sering banget. Yang udah kerja pasti ngerti maksud aku gimana tuh. Perselingkuhan di masalah klien dan partner tuh sering juga. Dan yes, aku ngeliatnya dia banyak banget ngerasa stres, sedih, karena semuanya lihat, kalau kamu lihat kuning oran ya, hampir semuanya seperti itu. Dia ngerasa kenapa ya gue begini ya, gitu-gitu, masih ada perasaan kayak gitu sih. Dan ini masih nempel sampai sekarang, yang bikin dia kadang-kadang emosinya naik dan turun. Jadi ya, kalau kamu lagi deket sama orang seperti ini, hati-hati teman-teman. Oke, selanjutnya kita ngambil dari sini nih. Oke, aku akan ngambil dari moon cycles-nya dia. Ini mungkin bisa membantu kita melihat tipe yang dia ambil sign-nya. Karena setiap sign juga ada tipe-tipenya ya. Yes, tentang dia, tentang tipenya dia. Oke, aku akan ngambil ini. Alright, ada Cancer. Yes, aku ngelihatnya dia juga ketarik energi. Kenapa tadi aku bilang baper mulu? Yes, energinya ketarik energi Cancer, yaitu water sign ya. Water sign itu ngomong tentang hati, jadi memang rada baper. You and your loved one are safe. Yes, dia tipe orang yang memang kayak lumayan deket sama keluarganya atau keluarga jiwa ya. Bisa jadi keluarga jiwa itu adalah teman yang deket banget, jadi
kalau mau deketin dia, deketin juga orang-orang sekitarnya dia yang dia cinta banget. Misalkan dia suka banget, dia cinta banget sama orang tuanya, ya mungkin kalau kamu mau ngedeketin dia, tipe yang dia harus tahu kamu juga tipe yang suka orang tua gitu-gitu loh. Jadi salah satu ngedeketin dia adalah kamu harus tahu tentang orang-orang sekitarnya dia yang dia sayang banget, ya, supaya bisa masuk pembicaraannya kalau kalian ngobrol. Aku ngeliatnya kayak gitu. Selanjutnya kita lihat animal spirit dia seperti apa. Aku akan ngelihat energi nama animalnya, karena walaupun kadang-kadang kata-katanya beda, tapi setiap animal spirit itu punya karakteristik tersendiri ya. Aku akan ngambil secara intuitif. Oke, aku akan ngambil ini tentang dia. Oke, yes, I told you, dog. Dog itu ngomongin tentang friendship, ngomongin tentang orang yang loyal atau yang royal banget. Dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang penurut, dia adalah orang yang very very friendly. Yes. Dan yes, aku ngeliatnya memang energinya energi feminim ya. Divine service, how can you serve yourself better? Yes, aku ngeliatnya dia orang yang memang suka nge-serving atau nge-service atau membuat orang-orang sekitarnya itu nyaman, dan kadang suka lupa sama diri sendiri untuk nge-service dirinya sendiri. Jadi memang orang ini kelihatan kece atau kayak gimana mungkin ya, kayak French dog ini kalau kamu lihat memang ini orang yang lucu, ganteng, cantik, menyenangkan, cute, imut, tapi sebenarnya dia adalah orang yang royal. Kadang-kadang ya dia lupa untuk beresin dirinya sendiri, tapi karena emang energinya baik ya, makanya kelihatan tetap ganteng dan cantik secara fisik ya. Tapi aku ngeliatnya tetap ini orang adalah orang yang deket banget sama orang-orang sekitarnya dia ya. Jadi harus dideketin juga orang-orang sekitarnya dia kalau kamu mau deket sama orang seperti ini. Oke, kita akan melihat sekarang dari si kartu dari Seven Chakra Cups ini. Oke, energi yang kenceng untuk dia, chakra yang lumayan kenceng buat dia, tentang dia. Oke, aku akan ngambil 1, 2, 4, 5. Berarti ada 2 nih yang keluar. 1. Nah, 1 lagi. Wait. Oke. Jatuhnya nggak kelihatan. Alright, teman-teman. Dia ketarik energi komunikasi atau throat chakra, dan energinya tentang keintiman atau sexuality. Ini adalah chakra kedua. So, aku ngerti memang dia adalah tipe orang yang lumayan memperhatikan fisik, ya. Entah fisiknya dia atau fisiknya orang yang di sekitarnya dia. Jadi kalau kamu mau ngedeketin dia, pastikan kamu punya punya tools atau punya siasat supaya kelihatan menarik di depannya dia. Misalkan dari pakaian kalian yang kalian pakai untuk ketemu sama dia, rambutnya kalian, wanginya kalian, at least bersih sih. Aku ngerti sih bukan yang lebay gitu, karena ini ngomongin tentang kayak dia suka orang yang bersih gitu loh, cara ngomongnya enak. Mungkin kalau misalkan ngomong juga ya pastikan, sorry ya, kalian nggak bau mulut gitu loh, bibir kalian nggak kering, karena dia suka banget ngomong. Jadi mungkin yang dilihat juga bakalan tipe cara kalian ngomong, of course, tapi juga mungkin daerah sekitar mulutnya kalian gitu loh, cara kalian. Aku kelihatan banget di vision aku. Kalau kalian mau ngedeketin dia juga udah pastinya kalian enak diajakin ngobrol. Gak usah terlalu agresif gimana, tapi at least kamu ngerti arah omongannya dia. Nah, energinya dia tuh lebih banyak ke arah material things atau hal-hal yang nyata, hal-hal duniawi. Jadi kalian juga udah harus tahu, misalkan dia adalah orang yang kerja di kerjaan tentang jual beli mobil, terus mereknya mungkin Daihatsu, ya lu kira-kira ngerti lah gitu loh. Misalkan sedikit banyaknya mereknya Daihatsu apa aja mobilnya, atau enggak kamu sedikit banyaknya tahu tentang mobil. Ya pokoknya dia suka banget ngobrol, teman-teman. Dia melihat orang pun dari cara ngobrolnya dia, berwawasan atau enggak, enak atau enggak diajakin ngobrol, dan juga dari penampilan fisik. Dia suka banget tentang kefisikan, ya, karena yang tadi aku bilang dia itu memang energinya agak ganteng dan cantik gitulah ya. Terus energi juga di sini kelihatan banget dia orang yang mencari teman sejiwa banget. Kalau udah deket sama dia mungkin agak susah ya, tapi ketika udah deket ya dia lama untuk deket sama kamu, langgeng gitu loh, nggak gampang untuk nyari teman baru atau kayak gimana. Jadi, dan mungkin dia
dia mungkin pernah, yang tadi gue bilang, berkhianat atau dihianati. Jadi sekarang dia ngerasa kalau dia mau nyari orang di sekitar dia memang yang bikin dia emosinya stabil. Dia seneng banget punya orang yang bisa bikin energinya stabil, teman-teman. Karena energinya dia nggak stabil, dia butuh stabilizer gitu loh, penstabil energinya dia. Makanya jadilah orang yang good listener, tapi juga kalau ngomong juga nggak a i u e o iye aja gitu, tapi punya wawasan yang cukup lah untuk menjawab pertanyaannya dia. Dan juga harus menarik, bersih, rapi. Rapinya nggak lebay, tapi dia suka lah yang kayak gitu-gitu. Kalau bisa, kalau emang kamu tahu nih gue overweight atau gue underweight, ya makan yang bener mungkin. Ya pokoknya kalau emang kamu yang tahu ini tuh siapa orang ini, dia suka orang yang seperti ini, supaya dia nggak gampang untuk lupa dari kamu, supaya dia ngerasa kamu eye catching, ya dari fisiknya kamu juga harus dibetulin. Walaupun gak usah lebay-lebay agresif sampai harus diet kenceng atau gimana, tapi kalau emang bisa, kenapa enggak, untuk diri kamu juga kok kebaikan ini gitu ya. Oke, sekian dari aku teman-teman Pal Number One, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di readingan berikutnya Beautiful Souls. Bye bye. Hello Beautiful Souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di Pal Number 2 dengan lambang si Black Tourmaline ini. Yes, look at this. Yes. Oke, kita akan ngobrolin apa teman-teman? Ngobrolin tentang orang yang lagi mau kamu tanyain, ini orangnya gimana sih cara ngedeketinnya gitu loh. Ini orang gimana sih sifat sikap karakternya, supaya bisa gue tahu nih cara deketinnya gitu kira-kira ya teman-teman. Oke, fokuskan diri kamu ke dia ya, supaya aku bisa ngambil energinya dia. Oke, Two of Cups. Wow, orang yang menyenangkan, partner yang baik aku ngeliatnya. Kalau memang bener ya, ini masih prematur karena aku belum menarik energi kalian banget, tapi bisa diambil. Coba ya. Wow, energinya excited sih. Ini tadi banyak banget yang jatuh, belum dia apain pun. Oke, kita lihat ya tentang dia, sifat sikap karakter, gimana cara deketinnya. Pile number 2, kita akan lihat. Oke. Ada Seven of Swords, ada The Fool, dan ada The High Priestess. Bottom of decknya kita akan lihat ada Ten of Cups ya. Oke, ngomongin tentang Seven of Swords, langsung ngomongin tentang si ini. Aku ngeliatnya orang ini adalah orang yang penuh dengan masa lalu. Jadi ini bisa baik dan bisa buruk sih teman-teman. Pink Tourmaline ini ngomong tentang past life, ngomong tentang trauma past life, inner child yang susah banget, udah bahasa Indonesia aja. Inner child atau kisah-kisah lama tentang waktu kecil yang mungkin kurang enak atau yang memorable banget, yang bikin nyeri di dada. Nyeri di dada itu kadang-kadang nyeri karena terlalu indah atau terlalu sedih untuk diingat. Jadi yes, aku ngeliatnya orang ini melankolis teman-teman. Melankolis itu apa sih Kak Roro? Artinya adalah dia sering membawa masa-masa lalu itu ke kehidupan yang sekarang. Lagi makan kue pancong pun, aduh gue jadi inget nih, waktu kecil gue susah banget makan kue pancong sampai nabung-nabung. Sekarang makan kue pancong gampang banget, gue udah punya duit nih. Terus tiba-tiba mellow. Sesimpel itu bisa mellow. Tiba-tiba dia lagi dinas ke daerah mungkin Jember atau daerah di Jawa sana, terus dia inget, aduh dulu gue tuh tinggal di deket sini, tapi sekarang gue udah melanglang buana, mungkin ke luar negeri, keluar kota, kemana-mana. Dulu tuh gue dari sini pengen ke stasiun aja tuh susah banget, harus numpang-numpang ke mobil orang, ke truk orang, bla bla bla. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dia tipe yang sering banget melihat ke masa lalu, kadang-kadang jadi bete sendiri, sedih sendiri, melankolis sendiri. Tapi ini juga kadang-kadang yang bisa membawa dia untuk senang, untuk happy. Dia bukan tipe orang yang perlu kemana-mana, tapi dia perlu untuk kayak mengenang apa yang indah gitu loh. Ini orang kayak gitu, melankolis. Jadi tiba-tiba dia bisa kayak happy sendiri kalau dengerin lagu-lagu yang lawas. Mungkin ada band gitu zaman dulu tahun 2000-an awal, Ungu, Westlife gitu. Mungkin dia tiba-tiba gitu, gue inget masa-masa nembak si doi waktu ini nih dengerin lagu ini atau nonton konsernya si ini. Nah, aku ngeliatnya memorable itu tipenya dia. Memorable apa gitu.
hal-hal yang memorable ini adalah sifat-sifatnya dia nih, suka ngumpulin hal-hal memorable di dalam hatinya gitu. Wow, banyak banget vision yang langsung nempel di kepala aku sekarang. Ini balik lagi, bisa jadi baik atau tidak tergantung dari kamu ngedeketin dia sebagai apa. Hati-hati kalau misalkan ngedeketin dia sebagai gebetan sih sebenarnya sih, karena orang seperti ini kadang deket sama kamu cuma untuk pelampiasan. Jadi be careful, tapi nggak semuanya ya, aku cuma bilang be careful, harus ada tetap hati-hatinya ya, karena dia sering banget nengok ke belakang, nengok ke masa lalunya dia. Kalau ini adalah pasangan kamu, udah bener-bener jadi pasangan, walaupun tetap hati-hati, tapi kamu juga harus memaklumi, mungkin memang dia ada suatu trauma dan segala macam. Kalau bisa hadiahin dia sebagai sebagai pajangan, mungkin dia nggak perlu tahu tuh kayak gimana, silakan kasih pink turmalin untuk mengatasi banyaknya trauma yang selalu ada di hatinya dia, yang bikin dia jadi melankolis, bisa banget. Atau kamu doain dia tapi pegang genggam si pink turmalin, jadi energinya tetap ke dia tapi melewati kamu, melewati aliran koneksi dari kamu. Karena aku ngeliatnya dia butuh sih untuk di healing sedikit tentang perasaan past life-nya. Aku ngeliatnya ada sedikit, walaupun mungkin nggak banyak, jadinya nggak kelihatan ada trauma di masa lalu atau ada memori di masa lalu yang kayak belum bisa dia terima kalau itu udah selesai gitu loh ya. Dan kalau kamu lihat dia nggak bisa jalan ke street yang lain karena dia masih ngeliat rumahnya ini, jadi dia nggak bisa bener-bener 100% hidup di sini, di dunia ini yang sekarang, karena ngelihat ke masa lalunya. Kalau ini kliennya kamu, ini adalah atasannya kamu atau temennya kamu, siap-siap jadi kuping. Nah itu makanya aku bilang beda-beda. Kalau emang ini kayak klien kamu, partnernya kamu, ini emang cuma untuk ngobrol-ngobrol aja gitu ya, siap-siap jadi kuping aja. Kadang-kadang kamu lagi makan atau kamu lagi bikin status apa, tiba-tiba dia komen, "Ih, gue juga pernah nih gini gitu. Atau denger, jadi good listener aja, siapin kuping kalian, karena mungkin dia juga kadang-kadang suka random ngobrolin apa, atau sedihnya juga random. Aku lihatnya kayak gitu. Sebenarnya orangnya adalah orang yang easy going sebenarnya. Orangnya sangat penyayang, orangnya menyenangkan banget. Cuma yes, dia kadang-kadang masih suka mengingat. Kalau kamu lihat The Fool ini tipe orang yang kayak, oke, let it flow, gue ngapain aja bisa, tapi tetap ngedengerin sesuatu. Jadi ini orang suka banget dengerin musik, dengerin lagu, atau suka nonton. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dia suka melakukan hal-hal yang kayak bikin dia mengingat sesuatu, entah dari lagu. Tadi yang kulihat ya, kelihatan banget iPod itu kayak lagu ya. Atau kalau sekarang itu mungkin dia suka ini juga, nonton sesuatu, Netflix gitu, film-film. Jadi kalau emang kamu mau ngedeketin dia juga, kamu harus punya banyak referensi musik. Dan kamu harus tahu juga musiknya yang dia suka kayak gimana. Musik jazz, rock, pop rock, atau sesimpel kayak apa aja tapi kayaknya tipe yang nggak kenceng mungkin, atau dia suka yang EDM gitu, apapun. Intinya kamu harus tahu yang dia suka tuh kayak gimana, karena dia into banget sama music dan suka banget sama movie ya, musik dan movie dia suka. Oke, jadi cara ngedeketinnya salah satunya itu. Selanjutnya aku ngeliatnya dia adalah orang yang religius. Religiusnya selevel apa aku nggak bakalan bisa ya satu persatu dicacah di sini, tapi yang aku lihat adalah dia itu suka sama orang yang juga mengerti tentang agama. Lu nggak perlu tiba-tiba lagi ngobrol sama dia sok-sok kelihatan banget, maaf ya tapi ada azan, sorry ya gue langsung mau sholat ya. Nggak perlu gitu juga kalau emang itu bukan kamu. Dalam arti tetap be yourself, tapi kedepankan sisi-sisi keagamaan kamu gitu loh, karena dia suka banget tentang itu. Mungkin salah satunya adalah gimana caranya tetap menjadi orang yang aktif di kerjaan atau di sekolah, di pertemanan, tapi tetap kayak deket juga sama Tuhan gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu sih, karena aku ngeliatnya dia orang yang aktif. Kelihatan banget di sini ada laptop, dia juga tetap duniawi, tapi dia tahu mana yang bener mana yang enggak. Jadi aku ngeliatnya mungkin tipe orang yang istilahnya gini, tetap mau clubbing, klub, tapi mungkin dia nggak mau yang mabok banget gitu loh. Aku lihatnya dia tetap orang yang liberal gitu loh, bukan tipe orang yang gue nggak boleh begini, gue nggak boleh kayak gitu, nggak kayak gitu sih. Aku ngeliatnya orangnya ini tipe yang modern ya, tapi dia juga tipe yang
yang takut Tuhan. Jadi yang tadi aku bilang simpelnya kayak gitu. Mungkin dia bukan orang yang setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu komsel, hari Minggu gereja tepat waktu, yang itu ke kelenteng di saat ini apa segala macem. Nggak begitu. Aku ngeliatnya nggak semuanya begitu nih yang milih ini. Cuma aku ngeliatnya dia mencoba untuk mengambil jalan tengah. Dia nggak mau juga kudet gitu loh, atau katro, nggak pernah clubbing atau nggak pernah kayak keluar malam. Dia nggak kayak gitu aku ngeliatnya. Cuma sesimpel, gue mau clubbing tapi gue nggak mau mabok. Gue minum tapi nggak minum alkohol, atau nggak minum alkohol sampai mabok. Yang penting kayak menghangatkan diri misalkan kayak gitu. Dia tipe yang kayak gitu. Dia bisa mentolerir beberapa hal. Aku ngerti tuh. Habis itu mungkin tipe orang yang mungkin yaudah hari Sabtu boleh deh nongkrong deh, gue tahu ada kebaktian keluarga di rumah gue, tapi sesekali bolehlah gue nggak ikut. Aku ngerti kayak gitu sih. Nggak tipe orang yang yaudah nggak bisa, gue nggak boleh, nggak gitu ya. Jadi sebenarnya ngedeketin orang yang pile number 2 ini ya, pile number 2 ini nggak terlalu susah dibandingin pile number 1. Kamu cuma harus tahu gimana siasatnya dan kapan ngedeketin dia gitu loh. Karena ada beberapa hal yang misalkan kayak udah Natal nih, Natal sama keluarganya dia, lu juga jangan iseng mau nggak kebaktian Natal bareng-bareng, ya nggak bakalan mau, karena dia pasti sama keluarganya dulu. Dia juga deket sama keluarga soalnya, dan pastinya ya kebaikan di dalam Natal lebih baik ya deket sama orang tua dulu kan gitu loh. Lebaran juga ya, hari pertama lu jangan ketemu dia lah. Dia tipe orang yang ngikutin aturan gitu loh ya. Hari pertama sungkeman sama keluarga besar dulu gitu loh, nanti mungkin baru kamu deketin dia. Atau kalau misalkan kamu tahu ini jamnya dia mau udah tahu Jumat Agung atau sesuatu yang Isra Mi'raj misalkan kayak gitu, lo telepon dia atau sekedar, Pak atau Bu, ini ada ini ya email kerjaan, tapi nggak apa-apa sih dibalasnya besok ya. Jangan kayak gitu. Dia mungkin jadi ilfeel sedikit sama kamu walaupun kamu bilangnya nggak apa-apa dikirim besok. Ya jangan, tetap dia kayak ngerasa, aduh nih orang kayak nggak ada hari lain sih, gue kan lagi kumpul sama keluarga gue lagi kumpul sama lagi berkumpul dengan my higher self gitu, gue lagi me time, lagi quality time with my family gitu loh, gue lagi beribadah. Kalau gitu banget sih, nah aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi orang seperti ini sebenarnya yang penting kita tahu aja sih kapan waktunya dia kumpul sama keluarga dan sama Tuhannya dia, intinya kayak gitu. Selanjutnya, sebenarnya ini tipe nggak bohong, ini sebenarnya nggak susah banget deketin orang seperti ini ya. Yang penting kamu tahu ini sekarang dia suka ngobrolin masa lalu. Mungkin dia suka jajanan nostalgia mungkin gitu, karena dia suka masa lalu. Jadi nggak usah sok modern banget sama dia, aku ngerti gitu deh. Walaupun mungkin kelihatan dia tuh kayak CEO, dia owner of something, dia atasan kamu, dia itu kuliah atau kerja di luar negeri atau di ibu kota Jakarta, di tipe yang kayak let's say universitasnya Trisakti, Binus, Pelita Harapan gitu, yang kayak wow gitu mungkin ya. Tapi aku ngeliatnya dia tipe orang yang kayak kalau bisa makan di pinggir jalan sesekali emang kenapa, apalagi makanan kayak Surabi Bandung let's say gitu, atau hal-hal yang mie ayam yang khasnya khas Pontianak gitu, yang ini banget, lengket banget gitu ya, kenapa enggak. Ini nggak perlu harus steak dan pasta terus gitu loh, intinya kayak gitu. Aku ngeliatnya hal-hal simple seperti itu bikin dia happy. Yang penting yang penting nggak keluar dari jalur yang norma-norma keagamaan atau norma-norma yang seharusnya. Ini orang santai kok, serius, bukan yang bandel banget. Tapi lu juga nggak usah takut, dia bukan orang yang kayak strict banget, enggak kok. Enggak, serius. Tapi terlalu biasa memang ini orang ya, sacrifice. Dan yes, baru aku ngomong banget ya kalau kamu berasa ini orang biasa banget. Dan yes, mungkin gini, mungkin karena dia biasa banget pun dia juga susah untuk ngungkapin dia mau kayak gimana sama kamu, dan kamu pun juga sebaliknya susah untuk ngasih tauin maksudnya kamu atau ngedeketinnya dia. Jadi hubungannya sering kegantung-gantung. Aku ngeliat bottom of deck-nya juga Destiny ini ngomongin tentang the wheel of fortune. Jadi aku ngeliatnya hubungan ini naik dan turun, kegantung-gantung seperti ini nih, sacrifice. The waiting game juga ngomongin tentang nggak maju-maju ya.
dia punya rasa sama kamu, dia happy sama kamu, itu yang aku lihat. Dan cara ngedeketinnya dia pun yang penting kamu tenang, kamu menunjukkan sisi kebaikan kamu, dia bakalan happy sama kamu karena dia suka orang yang baik. Karena dia suka, ya balik lagi di sini ya, conjunctionnya di sini ada the high priestess ngomongin tentang ketuhanan dan pastinya ngomongin tentang keluarga. Kalau kamu memang menjadi orang yang baik, kamu bakalan jadi keluarga jiwanya dia, kamu bakalan jadi sahabatnya dia, temannya dia. Apalagi kalau kamu ini gebetan atau pasangan kamu akan tetap menjadi keluarga dia. Cuma ya itu, kadang tuh hubungannya kegantung-gantung karena mungkin dia baik sama semua orang. Mungkin itu satu. Yang kedua mungkin ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Kalau kamu lihat di sini sign-nya ada pelangi 2 kali. Di sini Ten of Cups ada pelangi, di sini Sacrifice ada pelangi. Artinya adalah kadang dia sangat menyenangkan, tapi kadang ya sebelum ada pelangi kan badai, hujan, mendung gitu ya. Jadi aku ngeliatnya sesimpel karena terlalu baik atau melankolis, hubungan kalian tuh jadi kayak nggak menentu, nggak terlalu terang gitu loh, nggak terlalu nyata banget. Nah ini mungkin ada unfinished business di masa lalu, atau ada trauma, atau ada masalah yang kayak harus dihilingin gitu, disembuhkan. Kalau kamu deket banget sama dia, silakan sih minta dia mungkin ke psikolog maybe, atau minimal banget punya kristal. Coba untuk meditasi pernafasan, cari artikelnya tuh banyak banget di Google cara untuk meditasi pernafasan. Kalau aku tuh sering meditasi pernafasan tuh 10 menit 15 menit, dengerin lagu yang enak pakai headset. Duduknya juga duduk yang enak dulu, nanti mungkin kamu pertama-tama canggung, tapi lama-lama dapetin posisi yang enak, genggam kristal tuh bakalan dingin banget. Udah ngobrol sama Tuhan sesekali, nafas yang enak dikeluarin, tarik nafasnya juga pelan-pelan. Nanti lama-lama kamu tahu harus ngapain, ritmenya kamu tahu harus ngapain. Karena aku ngeliatnya di sini ada kayak semacam gumpelan hitam yang nggak bisa dia keluarin, nggak plong hatinya. Dan ini yang bikin dia di dalam banyak hal, di dalam banyak hubungan, mungkin salah satunya hubungan sama kamu, ini nggak realistis, ini jadi nggak plong, kadang naik kadang turun. Karena di sini aku ngeliatnya tentang destiny juga bottom of deck-nya, dan ini artinya the wheel of fortune. Aku ngeliatnya memang dia terlalu banyak perasaan yang nggak keungkap, dan ini jadi kayak muter-muter di situ aja. Karena destiny ini ngomongin tentang wheel of fortune, jadi ngomong tentang putaran bumi. Hampir sama seperti pile number 1 kalau ngomongin tentang si the wheel of fortune-nya, ini bikin dia kadang-kadang emosinya juga naik dan turun. Tapi kalau pile number 1 karena ada masalah yang lain, kalau pile number 2 ini, kamu ini karena ada gumpulan hitam ini nih. Ini nggak bisa dibohongin, ini banyak banget jenis pink tourmaline yang aku punya. Kalau kamu sering nonton video aku juga, aku sering beberapa kali bawa pink tourmaline ke pile number 1, 2, and 3 untuk pilihannya. Cuma sekali ini yang aku ambil, kalau kamu lihat ini sisinya sangat cantik, tapi belakangnya sangat hitam. Ini rare condition, jarang banget ada kristal yang seperti ini. Satu sisinya begini, satu sisinya bener-bener beda. Ini jarang banget ya, silahkan dicek, ini jarang banget. Aku pun juga tadi kaget karena aku punya banyak jadi nggak terlalu ngeh. Yes, look at this. Jadi aku ngeliatnya di sini ada sesuatu, ada hitam shadownya diri dia yang beloman keambil, yang bikin walaupun orang liatnya dia tuh baik-baik aja, tapi dia sebenarnya ada sisi melankolis yang tidak kelihatan sama sekali. Sebentar ya, aku mau kasih lihat pink tourmaline yang lain. Ini aku ngambil random ya teman-teman ya. Ini kan yang tadi ya. Ini please jangan di skip karena kalian harus tahu nih, ini orang unik banget dengan masa lalunya dia. Ini aku bener-bener ngambil random. Look at this, pink tourmaline yang lain. Di semua sisinya pasti ada hitamnya, ada pinknya, ada putihnya. Nggak mungkin dia di satu sisi nggak ada sesuatu. Ya, pink hitam putihnya tuh pasti ada. Apalagi yang ini ya, kelihatan banget ya, ada sisi hitam, abu-abu gitu, terus ada pinknya. Ya, rata semuanya. Lihat ya, rata semua ya. Di sini hitam juga rata. Ini juga rata. Cuma ini doang teman-teman, satu-satunya di only one. Kayaknya kristal aku juga cuma dia doang yang tipenya seperti ini. Di sini ini nyaris nggak ada hitamnya. Cuma ini doang nih, satu. Putih semuanya. Jadi orang lihat itu biasa aja. Wah, enggak kok, nggak ada apa-apa. Tapi bless, kalau kamu lihat di sini hampir semuanya hitam. Sisi pinknya dikit banget. Hitam sehitam-hitamnya. Nah ini yang aku bilang, ada something wrong with their past life yang bikin dia tuh kayak
keblok sisi hatinya dia. Padahal aslinya dia adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat lembut, orang yang main hati banget, hatinya itu dimainkan banget. Bukan main hati dalam arti jelek. Waduh, langsung gak enak, ya ampun. Aku megang pink tourmaline 4 biji, ini langsung mau aku sampai mau muntah beberapa kali. Ini nggak ada aku lebay-lebayin, tapi emang bener mau muntah. Wait, aku Oke, balik lagi. Sorry, tadi aku udah usaha biar nggak muntah, tapi udah di ini aku banget, tenggorok aku banget. Oke, intinya adalah ini orang bingung tentang hatinya. Kamu hati-hati juga kalau ngedeketin orang ini, karena hubungan kalian bakalan up and down. Kalau ini masalah pekerjaan, kendaliin diri kamu aja sih. Kalau dia lagi nggak enak, misalkan kayak dia klien kamu, tiba-tiba dia nge-cancel kerjaan atau kayak gimana, ya udah gitu loh, nggak usah dipaksain. Ya bener pak, nggak bisa datang pak, sebentar aja kok pak, saya minta waktunya kayak cuma setengah jam pak, saya mau presentasi apalagi kayak gimana. Jangan. Yang pertama dia bakalan ilfeel, yang kedua dia nggak bakalan konsentrasi juga ngedengerin kamu. Ujung-ujungnya tetap aja dia nggak bakalan approve atau nge-accept perjanjian kamu, atau mungkin kamu mau jualan gitu ya, di dia nggak bakalan juga kejual itu barang kamu. Kemungkinan besarnya kayak gitu. Jadi jangan paksain diri kamu untuk ketemu kalau dia memang dia bilang lagi nggak mau. Kalau ini hubungannya adalah tentang romantisme, minimal pertemanan atau dia gebetan kamu, hati-hati juga, karena hubungan ini bisa jadi toksik juga ke kamunya. Kalau kamu terlalu baper ke dia, sedangkan dia tuh juga masih ngegantungin hubungan kalian, nanti jadinya kayak berat sebelah hubungan ini. The love of take and give-nya nggak dapet. Kalau umur kalian masih muda, atau memang kalian deket sama dia belum lama, misalkan masih di bawah 1 tahun, minimal 3 bulan gitu ya, nggak apa-apa sih. Masih up and down gini nggak apa-apa, namanya dia juga masih transisi untuk healing proses dan mau ngedeketin orang yang baru, yaitu kamu. It's okay masih up and down, tapi tetap kalian harus tahu, yang pertama waktu, yang kedua umur, yang ketiga kesempatan. Kalau kalian ngerasa progresnya kurang oke, kesempatannya juga kayaknya tipis untuk deket sama dia, tetap doain, tetap usaha, tapi jangan terlalu baper sama dia, karena heart cakranya itu masih kebuka ketutup. Dia di masalah heart ya, yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang bikin dia trauma di masalah heart sessionnya dia. So be careful, jangan buang waktu dan energi kamu terlalu banyak untuk orang ini. Tetap doakan, tetap ikhtiar, usahakan yang baik sama orang seperti ini, cuma kamu harus hati-hati banget. Ya, balik lagi, kalau kamu mau doain dia, doain, bawa dia dalam doa, di dalam puasa kalian juga, di dalam meditasi pernafasan kalian, di dalam genggaman kristal kalian doain dia. Dan mungkin salah satu kristal yang paling cocok untuk dia dan kamu adalah pink tourmaline. Ini udah pas banget lah, udah gila. Ini dia punya masalah di masalah hati yang luar biasa. Dan baru pertama kali seumur-umur aku kayak megang kristal tuh berasa panas, makanya aku megang kristal yang lain dari tadi. Kalau kamu lihat, panas banget energinya, aku nggak bohong, mau muntah juga. Lanjut yuk. Kita ambil energi yang lain dari oracle yang lain ya, tentang ini. Aku ngeliatnya orangnya sebenarnya bersemangat sih, soalnya The Fool juga orang yang bersemangat banget, orang yang destinationnya juga banyak. Dia pengennya tuh ngebut ke semua hal, tapi ya itu dia, kadang tuh kalau udah ngomongin hati, ngomongin tentang jiwanya dia tuh susah untuk milih ya, untuk dapetin cowok baru, cewek baru, teman baru, klien baru gitu loh. Wow, gagal move on say ini orang. Pile number 2, sifat sikap karakter dia, gimana cara ngedeketin dia. Oke, aku akan ngambil ini. A new start is coming, new moon. Look at this, ada The Fool di sini, ada new start is coming. Oke, aku ngeliatnya memang cara ngedeketin dia adalah dengan cara jadi orang yang happy, bukan happy maksudnya ya udah gitu, jangan ngungkit masa lalu atau kayak gimana. Kalau dia mengungkit masa lalu dan segala macam, ya udah dayung bersambut aja, artinya ya udah kamu ikutin arahnya. Tapi aku ngeliatnya jangan sampai kamu juga ke-trigger untuk kayak ngomongin masa lalu. Aku ngeliatnya di sini banyak banget orang yang kamu deketin ini mungkin mantannya kamu atau orang yang pernah kamu kenal banget ya.
Makanya kamu ngomongin masa lalu mulu nih aku ngeliatnya. Nah, saran dari semesta di sini, jangan terlalu ngomongin masa lalu nih teman-teman, karena bisa jadi bumerang buat kalian berdua. Ya, kalau misalkan dia ngomongin masa lalu, oke, ikutin aja arahnya, tapi jangan ke trigger untuk ngomongin lebih dalam. Ikutin, kamu arahin ke tempat yang lain atau ke omongan yang lain juga boleh. Karena aku ngeliatnya lebih baik ngomongin hal-hal yang baru dan jangan mengungkit emosi-emosi di masa lalu. Kamu pernah deket sama dia, atau kalian pernah berantem, atau apa, nggak usah. Atau kayak tiba-tiba, yuk kita ke tempat kita pertama kali ketemuan apa gimana, jangan, udah. Beneran deh, aku ngeliatnya kayak gitu. Jangan, udah. Bottom of decknya ada your commitment is being tested. Yes, ngobrolin tentang dia, aku ngeliatnya memang dia adalah orang yang suka orang yang berkomitmen. Balik lagi, dia tuh ngegantungin kamu karena dia bingung. Energinya di masa lalu mungkin pernah punya komitmen jangka panjang tapi hancur, atau sesimpel ya dia punya masalah trauma tersendiri, mungkin broken home dari keluarga yang gimana-gimana, atau dia pernah cerai, putus, atau dia melihat orangnya seperti itu, makanya dia ngerasa oh my god nih gimana segala macam. Jadi energinya susah percaya tentang cinta, jadi dia butuh komitmen sama kamu. Tapi aku sebagai pribadi punya saran juga, jangan sampai ini waste your time berlebihan atau ngambil energi kamu, waktunya kamu berlebihan. Kalian juga harus realistis sebagai orang, sebagai manusia dewasa yang punya akal pikiran, teman-teman. Aku selalu bilang juga itu di personal reading aku. Walaupun energinya di sini bilang A, tapi tetap kita harus A, B, C, D gitu. Nggak matok A doang. Ya, karena kita juga harus melakukan suatu discovery logikanya kita gitu, ngediscover ini kayak gimana. Nah, saran dari aku kalau secara logika di sini adalah kamu juga harus tahu waktunya kamu, energinya kamu yang kamu kasih ke dia. Apakah setimpal dengan deket sama dia? Apalagi kalau ini ngomongin tentang cinta loh. Kalau ngomongin tentang klien, oke lah, namanya kerja, kita dikasih gaji sama ini kita ya, atasan kita sama bos kita, ya udah, mau klien nyebelin ya udah, nggak jadi pun proyeknya atau tendernya, atau dia nggak jadi beli mobilnya kita pun, nggak jadi beli jualan kita pun, at least kita udah usaha, kita punya klien yang lain ya kan gitu. Tapi kalau ini udah masalah pasangan, atau malah bukan pasangan, gebetan doang atau mantan, aduh ini hubungannya up and down. Walaupun doain, walaupun ikhtiar, tapi jangan terlalu baper, sayang kamunya nanti ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Aku akan ngambil dari energi animal spirit. Ini aku akan ngambil secara intuitif artinya, karena animal spirit juga ada artinya juga. Aku akan melihat energi atau sifatnya dia seperti animal spirit apa. Oke, aku akan ngambil ini tentang dia. Ini adalah otter. Kamu tahu otter nggak sih? Berang-berang artinya otter itu teman-teman. Dan berang-berang adalah binatang yang unik banget. Kalau kamu orang Indonesia biasa pasti jarang banget lihat berang-berang. Dia bukan tipe binatang yang ada mudah ditemui gitu di mana-mana ya. Jadi yes, aku ngeliatnya memang dia adalah orang yang 1:1000. Aku ngeliatnya orang ini nih, file number tuh seperti itu. Bukan orang yang mudah untuk kita lihat ini gimana sih nih orang gitu, enggak, karena emang dia 1:1000. Nggak semua orang kayak gini, intinya kayak gitu, unik lah ya Bo gitu. Itu satu. Yang kedua, ngomongin otter, ini adalah orang yang let it flow aja, tapi juga bukan seperti ikan yang cepet jalannya gitu-gitu. Jadi aku ngeliatnya memang pergerakannya dia let it flow aja. Dan ini ngomong tentang seperti ini nih, si sacrifice dan the waiting game. Jadi memang aku nggak tahu hubungan kalian tuh nggak bergerak maju yang signifikansi. So once again aku bilang be careful. Kalau memang nggak worth your time and worth your energy, silahkan tinggalin orang seperti ini ya. Karena ini orang terlalu unik dan yes, dia let it flow aja gitu. Kalau kamu ngeliat dia nggak ngepakin sayap atau gimana, ya udah gitu, santai aja sama dirinya dia gitu. Ikutin arus gitu. Terus di sini ada initiation, be open through this transitional time. Artinya adalah memang orang ini, Palang Bertu ini yang kamu omongin adalah orang yang memang baru mau memulai untuk kehidupan yang baru, ke transisi hidup yang baru gitu loh. Ya, jadi di sini ada the full, a new start is coming.
pas banget, dan sini ada destiny. Jadi aku ngeliatnya memang dia mau mencoba untuk moving on, moving forward ke hidupnya yang baru. Ya, sebenarnya bagus, tapi yes, itu dia juga masih di proses healing yang masih sangat jauh. Jadi tetap harus dipikirkan teman-teman, dekat sama orang seperti ini, emosinya pasti naik dan turun, terus mungkin sesekali dia bakal ngeghosting sama kamu, dan kalaupun dia baiknya sama semua orang, karena ini orang lagi mencari circle hidup yang baru, circle pertemanan dan hubungan yang baru. Jadi jangan terlalu dibaperin dulu kalau dia deket sama kamu, baik sama kamu, karena bisa jadi dia juga baik sama yang lain juga. Bukan berarti dia player atau playboy, playgirl, tapi memang dia lagi mencari yang terbaik, karena dia lagi mempersiapkan dirinya untuk bertransisi, bertransformasi, rebirth atau reborn gitu ya, ke destiny-nya yang baru gitu. Selanjutnya kita akan lihat teman-teman, aku akan lihat cakranya dia yang lebih dominan, dan yes, salah satu yang bisa bikin kamu mengerti tentang dia. Pile number 2, all the things about him atau her. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, aku cuma dapat 1 doang. Ini yang paling kelihatan dari dia. Oke, di sini ada Dream Amethyst. Ini ngomongin tentang cakra ke-6 dan ke-7. Ini energinya simbolnya cakra ke-6. Tapi Dream Amethyst ini sekaligus pile lagi untuk cakra ke-6 dan cakra ke-7, yaitu tentang third eye chakra, ngomongin tentang logika yang luar biasa, tapi juga ngomongin tentang kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan. So, aku ngeliatnya memang dia lagi ngomongin tentang destiny-nya dia yang nanti ke depan. Dia tuh bergerak maju banget, daya kerja otaknya, dia mikirin future-nya dia atau masa depannya dia bakalan kayak gimana. Dan dia orang yang religius aku ngeliatnya, karena memang ngomongin tentang penyertaan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin ini orang baru tobat, mungkin bisa jadi seperti itu, atau orang ini tadinya sempat hopeless yang luar biasa, yang nggak tahu mau ngapain, barulah dia kayak percaya tentang Tuhan lagi, gitu-gitu sih. Aku lihatnya kayak gitu, karena memang energinya ke arah depan banget, dan ke arah yaudah deh, gue yakin Tuhan tuh bisa ngubah masa depan gue, kayak tipe kayak gitu. I don't know, aku ngerasa kayak energinya kayak gitu, dan warna-warna ungunya pun sama, gelap. Dia ngerasa ya energi gue gelap, tapi gue tahu kok Tuhan tuh serta gue, gitu-gitu sih. Aku nggak bohong, ini pas banget warna-warna gelap, ungu, hitam, putih, gitu-gitu nih, kayak gini nih kalau kamu lihat. So yes teman-teman, orangnya seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk deket sama orang ini. Dan yes, segitu aja dari aku. Sampai ketemu teman-teman di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si Aura Rose Quartz. Ini bukan cacat ya teman-teman. Yang namanya aura biasanya ya, jenisnya memang seperti ini. Kalau kamu pegang juga, kalau kamu ini juga, dia nggak terlalu matte nih, dengar. Jadi bukan kaca banget juga, tapi intinya adalah dia nggak mulus seperti ini nih. Kayak gini nih kan mulus nih, kayak gini nih. Nah dia nggak, jenisnya beda. Jadi setiap yang ada auranya pasti kayak gitu. Ya, sekalian aku kasih tauin. Oke, this is your pile teman-teman, Aura Rose Quartz. Oke. So ya teman-teman, kita akan ngobrolin tentang gimana cara ngedeketin dia ya. Jadi kita akan ngomong dia itu sifat sikap karakternya seperti apa, terus abis itu juga gimana ngedeketinnya juga pastinya. Oke, yuk sama-sama kita dari sekarang, kalian banyakin doa, narik napas, dan juga fokus ke dia ya, karena kita mau ngomongin tentang dia. Pile number 3, all the things about them, sifat sikap karakter, cara ngedeketinnya. Okay. Pile number 3, oke, the star, oke. Populer orangnya, jadi kalau kamu mau deket sama dia pun jangan kudet-kudet amat ya. Terus jangan ngambil celahnya dia, kayaknya dia suka banget jadi perhatian, dia suka jadi orang yang lebih dominan ya.
Aku lihatnya kayak gitu, pergaulannya luas juga, pengetahuannya juga lumayan luas. Jadi yang pertama, jangan kudet itu dulu deh. Kudet tuh apa ya? Jangan katro-katro amat dan jangan polos-polos amat. Aku ngeliatnya gitu. Di sini ada Page of Swords. Pertama-tama di sini ada ada Six of Pentacles, ada Queen of Swords. Oke, sword dan sword energinya cowok, energinya sorry, aku suka ngomong bahasa Indonesia. Energi laki-laki, bukan energi laki-laki maksudnya dia laki-laki ya, tapi energinya itu maskulin. Artinya dia suka banget ngomong, dia suka banget mikir pakai logikanya, nggak terlalu ketarik energi perempuan atau energi baper-baper, cinta-cinta gitu, enggak. Bottom of decknya, wow, ada Six of Sword. Oke. Energinya energi bertualang, energinya petualang, energinya juga banyak temen, energinya ngobrol, seneng temenan sama banyak orang. Aku ngeliatnya juga di sini energinya adalah agak hura-hura, maksudnya dia anak yang royal banget. Enaknya adalah kalau ini adalah klien kamu, mungkin ini juga kayak temen kamu gitu-gitu, karena dia bakalan tipe orang yang suka ngasih, dia adalah giver. Kamu lagi ulang tahun atau mungkin dia lagi punya uang, mungkin gue yang traktir, atau at least kayak lu nebeng sama gue lah gitu loh. Kan lumayan ya Bo, dibandingin naik gokar atau ojol, yang mendingan naik ke mobil temen atau motor temen kan enak. Nah, dia tipe yang kayak gitu. Kalau itu temen enak sih, atau gebetan mungkin enak juga. Cuma aku ngelihatnya adalah energinya karena suka berpetualang dan suka mondar-mandir, mungkin dalam tanda kutip agak susah diraih, karena memang dia pakai logika gitu loh, dia nggak pakai hati. Ini I don't know, ini agak kebalikan dengan si Aura Rose Quartz ini. Nanti kita cek ya. Ini karena terlalu berbeda banget. Aku ngelihatnya di sini energinya udah yang dia rasa baik dia akan lakuin. Secara logika itu baik, ya udah dia lakuin. Aku lihatnya kayak gitu. Mau dia cewek, mau dia cowok, semuanya energinya ketariknya yang dia rasa baik dia akan lakukan. Dia pengen kesini, dia punya duit untuk kesini, dan dia ngerasa bisa cuti atau bisa ngehandle semua kerjaan atau studinya dengan baik, ya udah dia mau kesini ya dia kesini gitu. Aku ngeliatnya ini kebalikannya dari pile number 1 dan 2. Ini adalah orang yang pengen maju ke depan. Mau sakit hati di belakang, mau kayak gimana pun di belakang, dia bakalan maju ke depan dengan cepat. Ya, aku ngeliatnya di sini dia mencoba untuk seimbang, karena Six of Pentacles ngomong tentang the love of take and give, the love of attraction yang seimbang. Dia mencoba untuk menarik energi yang baik, dia mencoba mencari teman-teman yang baik, dan dia mencoba untuk pergi ke tempat yang baik juga. Dia nggak mau stuck di posisi itu aja kalau dia ngerasa itu nggak bagus. Ini orang gampang banget ngeflip tangannya atau ngeflip journey-nya dia gitu loh, karena energinya energi logika. Jadi nggak pakai baper-baper yang lama gitu, enggak. Energinya tuh warrior, aku ngeliatnya kayak gitu sih, energi kesatria. Walaupun di sini nggak ada kesatria ya, tapi energinya antusiasmenya tinggi gitu. Wow, luar biasa. Ada fertility, ini orang juga cantik atau ganteng. Kalau kamu mau ngedeketin dia juga sebaiknya banyakin hal-hal yang baik di secara fisik ya, bagusin pakaian kamu mungkin, atau rambutnya kamu gitu-gitu. Karena aku ngeliatnya dia suka banget orang rapi, bukan orang rapi, orang kece ya. Ya, kecenya orang kan macam-macam, kamu yang tahu gimana kamu kece ya gitu. Kalau aku suka banget kece kalau rambut aku tuh lagi bener-bener yang gitu, nggak bad hair day. Bad hair day tuh bikin muka aku jauh lebih aneh menurut aku ya, walaupun orang rasanya biasa aja, tapi aku nggak pede ya. Terus aku nggak suka kalau berat badan aku lagi naik ya. Jadi ya kecenya orang kan beda-beda. Kalau kamu ngerasa kece gue gini, ya lakuin gitu ya, ngerti ya. Oke, alright, ada intuition di sini. Ada chakra ketiga, oke, pastinya karena dia orang yang antusiasmenya tinggi. Terus selanjutnya ada ada Four of Wands tentang kestabilan, dan ada Temptation atau Devil, orang yang menarik energinya luar biasa. Oh my god, ada Harmony dan The Truth. Ini adalah bottom of the deck yang setelah Temptation, setelah si Devil ini atau si godaan ini ya, Temptation ini, keluar hal-hal yang luar biasa, ada The Truth dan Harmony. Oke, ini hatinya dia Hello Kitty, tapi nggak ada yang tahu. Itu satu hal yang aku lihat, dan mungkin dia nggak bakalan langsung ke kamu.
Cuma satu hal yang aku lihat adalah dia orang yang luar biasa kalau ngomongin tentang hati. Karena tadi juga yang keluar pertama adalah fertility, itu lambang kalau di kartu tarot ini adalah cakra hati. Dan di sini kelihatan banget cakra hatinya berasa ya, warnanya hijau. Dan the truth. Jadi aku ngeliatnya memang kebenarannya itu ada di hatinya. Dia punya intuisi yang tinggi. Oh my god, dia punya intuisi yang tinggi tentang orang-orang dan tentang segala macam. Jadi hati-hati, mendingan lu jujur aja sama orang ini, gak usah terlalu banyak bluffing atau gombal-gombir gitu, gak usah. Terus kamu juga gak usah terlalu banyak membela diri, kalau emang salah ya salah aja. Terus kalau ngomong apa adanya, walaupun kamu harus tetap tampil kece di depan dia suka banget orang yang kece badai gitu ya. Tapi apa adanya, jangan lebay, jangan terlalu kayak biar kelihatan kayak centes atau kelihatan cool gitu, jadinya gak mau terlalu banyak ngomong atau gimana, santai aja. Kayak bener-bener be yourself, tapi ya sadar diri, jangan lebay gitu. Itu aja, aku ngeliatnya kayak gitu. Terus orang ini suka sesuatu yang bikin dia stabil, orang ini bersemangat banget. Devil itu bukan sesuatu yang jelek doang sih teman-teman. Devil itu sebenarnya hal yang kayak bersemangat. Ini orang suka banget kegoda gitu loh, maksudnya penggoda. Dia charming, dia suka ngegodain orang. Jadi kalau memang ini baru gebetan juga jangan pede yang berlebihan kamunya. Takutnya kamu memang kayak cuma digoda, ngerti nggak, yang flirting lucu gitu doang, yang wing aja gitu ya. Jadi jangan gampang kegoda sama orang ini. Kalau ini pasangan kamu ya hati-hati, tapi jangan yang lebay juga hati-hatinya, karena memang dia suka aja ngegodain orang. Tapi aku ngeliatnya so far dia nggak tipe orang yang macam-macam sih, belum ada di sini energi macam-macam. Dia intuisinya tinggi, dia punya logika juga kenceng, dia suka. Oh my god, yes, I know kenapa kena aura rose quartz ini. Dia suka sesuatu yang cantik, yang mewah. Oh my god, ya, aku ngeliatnya dia tuh suka banget melihat aura orang dalam arti dia suka ngelihat penampilan, terus secara intuisi ini orang auranya bagus apa enggak. Makanya dari tadi ketarik energi, walaupun suka fisik tapi juga intuisinya tinggi. Jadi hati-hati, ini bener-bener hati-hati, tapi hati-hatinya hati-hati yang lucu. I mean like dia suka orang yang bisa menjadi temennya dia dalam susah dan duka. Dia pengen banget punya ini seperti pelangi jiwa gitu loh. Jadi dia pengen punya circle keluarga yang bener-bener solid. Jadi kalau kamu sama dia, pastikan memang kamu emang mau sama dia, deket sama dia, karena ini orang suka orang yang royal dan loyal ya. Logikanya kenceng, tapi dia orangnya intuisinya juga kenceng. Terus energinya dia, dan anak kutip ya, dia juga jahat dalam cerdik sih, bukan jahat, cerdik. Jadi jangan sok-sokan pengen mencerdikan dia, apalagi kalau misalkan dia susah untuk digali atau gimana. Ya udah biarin aja. Kalau emang dia nggak mau ngasih tauin rahasianya atau dia nggak mau terlalu deket sama kamu, ya udah, nggak usah sok-sokan menarik dia, stalkingin dia, atau kayak main versi pasif dan agresif gitu loh. Pasif tapi kita sok-sok agresif, tapi nanti dideketin pasif lagi. Nggak usah, udah lu apa adanya sama orang ini. Apalagi nih klien kamu, nggak usah, udah kamu kasih harga yang bagus, kamu deketin dia secara wajar, kamu datang ke dia wangi, seger, enak, diajakin ngomong, udah. Abis itu ya udah, in God's name aja. Mudah-mudahan kamu dapat projectnya dia, kamu dapat hatinya dia, udah gitu. Karena dia tuh pakai intuisi, pakai logika juga. Abis itu dia ngelihatnya ya udah, kamu emang orang yang baik apa enggak, sesimpel itu. Four of Wands ngomongin tentang kestabilan teman-teman. Jadi kalau memang kamu itu orang yang stabil, orang yang baik, orang yang nggak macem-macem gitu ya, nggak matre atau nggak nyebelin yang gimana, nggak pura-pura baik, dia bakalan suka sama kamu. Karena dia di satu sisi dia suka fisik, makanya dapetnya rose quartz. Oh my god, I know. Akhirnya aku tahu nih skenarionya. Rose quartz itu perlambang kecantikan, secara seperti fertility. Tapi aura ngomongin tentang jiwa, ngomongin aura yang keluar. Mau kamu cantik, ganteng, tapi kalau aura kamu jelek ya jelek aja. Nah, dia melihatnya dari dua hal ini. Yang pertama pakai logika itu pakai mata. Makanya aku bilang dia melihat mata juga. Kamu kalau ketemu sama dia ya cantik, ganteng, pakai dandanan yang wajar, nggak usah lebay.
tapi bersih, tapi enak gitu dilihatnya pakai mata gitu. Tapi juga kamu membawa diri kamu dengan aura yang enak juga. Pastikan diri kamu memang orang yang baik dan nggak mau macam-macam sama dia. Orang ini diculasin, kamu yang bakalan kena batunya. Aku lihatnya kayak gitu. Karena dia bisa bolak-balikin diri kamu, kayak jadi kamu yang nanti kena kena ruginya. Ini orang kayak gitu, gampang untuk bikin orang lain rugi. Nah, hati-hati ya gak sih? Makanya ketarik energi ini. Dia suka kecantikan, penampilan fisik. Dia kalau cowok juga mungkin dia cowok flamboyan gitu ya, yang ganteng, mungkin kayak Korea tipenya, maksudnya tipenya suka berdandan gitu-gitu ya. Apalagi kalau ini cewek. Jadi please jangan macem-macem sama dia. Jangan ketemu dia tuh nggak ready, kamunya belum mandi atau rambut gimana gitu ya, gitu-gitu sih aku ngeliatnya ya. Aku akan ngeliat lagi dari emosinya dia, apa yang ketarik. File number 1. Oh my god, ada empathy dan ada surrender. Aku ambilnya di sini ya teman-teman. Ini lagi banyak banget kartu. File number 3. Oke, satu lagi. Ada lagi kayak mau keluar? Oke. Thank you. Ada loneliness. Dan bottom of decknya ada honesty. Orangnya jujur, dia orangnya jujur dan dia berharap kamu juga jujur. Jadi kalau memang deket sama dia, lagi dan lagi aku bilang dari awal, jujur aja, jujur apa adanya. Ya, dia adalah orang yang kesepian karena yang tadi aku bilang, dia susah untuk dapat orang yang bener-bener baik sama dia. Jadi kalau mau deket sama dia, santai aja. Ya, dia secara intuisi juga tahu kamu baik apa enggak. Dan dia udah kebiasaan sendiri. Yang tadi aku bilang, ini orang petualangnya tuh luar biasa. Dia berpetualang sana sini. Dan walaupun dia sedikit banyaknya ada rasa sendiri dan kesepian gitu ya, tapi dia itu orang yang optimis. Ini ada cakra ketiga yang aku lihat. Makanya ya udah, nanti besoknya lagi dia mungkin ketawa-ketiwi lagi. Dia nggak terlalu ngebutuhin orang, intinya gitu. Jadi kamu juga jangan lebay untuk deketin dia. Santai aja. Ini orang udah biasa sendirian soalnya. Jadi kamu jangan maksa, oh mau deket dia apa kayak gimana. Gak bisa. Udahlah, kalau emang dia mau jadi temen kamu, nanti juga ada waktunya dia jadi temen kamu gitu. Ya, selanjutnya surrender. Yang tadi aku bilang, let it flow. Ini orang tuh pakai logika banget. Kalau dia udah ngelakuin segala macam yang terbaik, ya udah let it flow aja. Aku ngeliat orang ini tuh nggak gampang untuk galau. Walaupun ada rasa-rasa kesendirian. Tadi aku juga bilang kan, dia tuh orang yang udah biasa merasakan itu. Dan artinya adalah kalau dia udah biasa merasakan itu, ya udah nanti juga seneng lagi kok. Karena logikanya kenceng banget. Dan walaupun logikanya kenceng atau kayak gimana, ini di sini ada intuisi dan di sini ada six of pentacles. Ini menandakan apa? Menandakan orang yang sangat baik. Empatinya tinggi, intuisinya tinggi. Dia adalah orang yang suka berdharma mungkin. Karma baiknya juga banyak. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi jadilah orang baik sih sama orang seperti ini. Karena culasin orang yang kayak gini, yang karmanya lumayan bagus, nanti kita jadi dapet bumerang sendiri. Aku ngeliatnya gitu sih. Oke, selanjutnya file number 3. Apalagi yang bisa kita lihat dari sini? Di sini ada communication is a key. Di sini ada surrender to the divine. Surrender dapat 2 kali. Dan selanjutnya ada step out of your comfort zone. Oke, yes, udah pasti ya. Ini nggak ngomongin dia Gemini atau apa. Mungkin bisa jadi memang dia Gemini atau air sign lainnya. Di sini dapat air sign 2 kali ini, sword. Bisa Gemini, bisa Aquarius, bisa juga Libra. Tapi it doesn't matter. Apapun sun, moon, and risingnya dia, aku ngeliatnya tipenya dia sih, sifatnya dia. Dia suka ngobrol. Dia adalah orang yang penuh daya tarik fisik. Terus dia juga adalah orang yang suka melihat orang dari bukan cara berbicara gimana, tapi wawasannya gitu loh. Terus habis itu dia adalah orang yang let it flow aja. Ya kalau emang bukan kamu jodohnya, ya udah gitu loh. Jadi jangan terlalu berharap banyak-banyak sama orang seperti ini. Tetap doakan. Yang penting aura kamu bagus, yang tadi aku bilang. Yang penting kamu juga udah berusaha untuk jadi orang yang ganteng, cantik, wangi, bersih gitu ya. Terus aura kamu artinya memang kamu adalah orang yang baik, nggak neko-neko ke dia, ya udah.
kemungkinan besar kamu bakalan diterima sama dia. Terus ini orang yang tadi aku bilang juga bukan orang yang sembarang orang. Ini adalah orang yang suka banget berpetualang. Dia adalah orang yang suka naik sana sini, kemana-mana segala macam. Jadi kalau kamu juga tipe orang yang nggak suka berpetualang dan kemana-mana, agak susah sih. Ini minimal suka wisata kuliner atau tiba-tiba kemana. Ini orang royal sama duitnya dia. Jadi kalau kamu, maaf ya, tipe yang agak pelit untuk jalan-jalan atau membeli segala sesuatu, agak susah sih deket sama dia, karena dua hal yang berbeda banget. Dan mungkin kalau ini jadi pasangan dan suami istri, jatuhnya agak susah, karena yang satu pengennya hemat, yang satunya lagi pengennya ayo liburan, ayo staycation di hotel nih. Ada beberapa kakak aku yang kayak gitu, ada yang enggak, ya itu beda. Jadi mungkin ada satu yang mikir kayak, ya kan lagi diskon juga dan gue butuh liburan. Yang satu lagi mikir, aduh sayang, mendingan untuk uang nyicil mobil atau nyicil yang lain gitu kan, staycation melulu gitu kan. Nah, dia orangnya suka staycation, pergi sana sini, minimal Sabtu dan Minggu tuh harus pergi. Aku ngata kayak gitu ya, kalau nggak sakit nggak apa, dia minimal 1 minggu pergi. Nah, jadi pastikan juga kamu juga seirama sama dia kalau pengen deket, karena agak susah nih kalau kamunya beda banget. Untuk masalah temen juga susah, mau temenan sama orang kayak gini tapi kamu bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, susah juga. Kamunya pengen di Starbucks dong, tapi dia pengennya besok-besok ngumpul yuk, kita hiking atau kita pergi ke pantai yuk, konvoy. Susah juga, kamu cuma pengen ngopi gitu kan. Jadi yes, kamu harus tahu juga tipe dianya seperti apa, supaya lebih gampang untuk nyambung kalau ngobrol dan temenan langgeng, dan berhubungan juga dengan langgeng. Oke? Ini kayaknya udah cukup deh, pile number 3 deh. Lumayan oke. Walaupun aku belum pakai cakra, tapi ya udah deh, pakai cakra sebentar deh. Aku ngerasa nggak fair. Oke, aku pengen lihat cakra dia yang lumayan ini. Oke. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 2 berarti dong yang keluar. Ini kok 1. Oh, ini dia. Oke, ini cakra. Oke, ini cakra tentang, ini cakra ke-6 ya. Cakra ke-6 tuh lambangnya cakra ke-6 dan cakra hati. Yes, ini yang tadi aku bilang, ini persis banget sama ini nih. Ini persis banget sama si Rose Quartz Aura ini. Jadi cakra ke-6 pastinya ngomong tentang logika, ngomongin tentang third eye chakra ya, tapi ngomongin tentang intuisi juga, karena di sini ada cakra hati. So aku ngeliatnya di sini dia kalau mau ketemu sama orang pasti pakai hati juga. Ini orang baik nggak ya? Ini projectnya bakalan menang atau enggak ya? Ini orang gimana, dia pakai intuisi juga. Kayak istilahnya tuh dia punya semacam feeling yang kuat, tapi dia juga pakai logika. Dia juga mikir, kalaupun kalah atau kalaupun dia brengsek juga nanti ketahuan dari cara ngomongnya. Yaudah deh, deket aja deh dulu gitu loh. Jadi kamu sama dia pun juga jangan terlalu dibaperin, tapi juga jangan terlalu gagap-gagap gitu. Gak usah, ini orang soalnya sebenarnya santuy banget sih. Dia ngerasa kalau suatu saat nanti harus ketahuan dia baik atau buruk, ya nanti bakal ketahuan kok gitu. Jadi kamunya pun juga nyantai deh sama dia deh, mau ngobrolnya, mau gimana nya, asal yang tadi aku bilang berpakaian yang enak, yang dipandangnya juga enak, dan let it flow aja, karena dia suka orang yang berpenampilan baik juga. Oke, sekian dari Roro, teman-teman pile number 3. Semoga ini bermanfaat buat kamu, dan sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye.